Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Ayu Dewi dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2318036. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data, eksplorasi dan analisis dataset publik, analisis dan visualisasi data pada dataset publik menggunakan alat visualisasi modern dalam bidang pendidikan. Adapun deskripsi dataset yang saya punya, yang pertama itu sumber data yang saya peroleh dari portal Satu Data Indonesia Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan ukuran data dari periode 2012 hingga 2014 kurang lebih 3.000 baris mewakili data ujian nasional perjenjang, wilayah, dan mata pelajaran. Atribut dari data yang saya punya itu yang pertama ada upaya per tahun, rata-rata, terendah, tertinggi, dan tahun. Adapun tujuannya yang pertama itu menganalisis tren perkembangan nilai ujian nasional di DKI Jakarta selama periode 2012 hingga 2014. Yang kedua itu membandingkan performa akademik berdasarkan jenjang pendidikan dan mata pelajaran. Yang ketiga itu mengevaluasi distribusi nilai ujian nasional per wilayah administratif untuk tahun 2012 hingga 2014. Yang ketiga, menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta. Adapun metodologinya, yang pertama tools atau visualisasi yang kedua untuk nilai tertinggi ujian nasional perjenjang atau import data, visualisasi ketiga untuk nilai terendah ujian nasional perjenjang dan terakhir interpretasi dan untuk perbandingan nilai rata-rata tertinggi dan terendah perjenjang. Visualisasi terakhir untuk rata-rata nilai ujian nasional perjenjang tahun 2014. Grafik pertama tentang perkembangan nilai rata-rata ujian nasional dari tahun 2012 hingga 2014. Dalam grafik menampilkan tren perubahan nilai rata-rata ujian nasional dari tahun 2012 hingga 2014 untuk setiap jenjang pendidikan. Alasan pemilihan jenis grafik itu karena grafik garis sangat cocok digunakan untuk memperlihatkan tren data sepanjang waktu dan memudahkan pengamatan naik turunnya performa dari tahun ke tahun. Insight dari visualisasi tersebut, yang pertama itu SMA IPA secara konsisten memiliki nilai rata-rata tertinggi. Yang kedua, nilai rata-rata SMK dan SMP relatif lebih rendah dibandingkan SMA. Yang ketiga, perubahan dari tahun ke tahun cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi. Selanjutnya ada interpretasi data. Yang pertama, SMA IPA dari 47 ke 41, yang dimana penurunan 6 poin. SMK dari 30 ke 27,5, penurunan sekitar 2,5 poin. Sedangkan SMA Bahasa relatif lebih stabil dan menunjukkan resiliensi performa siswa. Grafik kedua yang menunjukkan nilai tertinggi yang dicapai oleh masing-masing pendidikan dari tahun ke tahun, yang dimana grafik menunjukkan nilai tertinggi ujian nasional yang dicapai tiap jenjang dari 2012 hingga 2014. Alasan pemilihan grafiknya juga karena grafik garis lebih efektif untuk menggambarkan perbandingan maksimum pencapaian dari tahun ke tahun. Insight dari visualisasi tersebut, yang pertama, SMA IPA itu mencatat nilai tertinggi di antara semua jenjang. Yang kedua, semua jenjang mengalami kenaikan atau stabilitas nilai tertinggi dari tahun ke tahun. Yang ketiga itu rentang nilai tertinggi membantu menggambarkan potensi maksimal siswa di tiap jenjang. Adapun interpretasi datanya, yang pertama itu SMA IPA itu berada di puncak stabil sekitar 58 hingga sedikit turun di 2014. SMK dan SMP menunjukkan batas atas performa yang tidak meningkat signifikan selama 3 tahun. Grafik yang ketiga itu memperlihatkan nilai terendah yang tercatat di tiap jenjang dari tahun 2012 hingga 2014, yang dimana grafik
memvisualisasikan nilai terendah berjenjang dari tahun 2012 hingga 2014. Alasan pemilihan jenis grafiknya juga karena grafik garis menampilkan perubahan ekstrim dari tahun ke tahun dengan jelas. Insight dari visualisasi tersebut, yang pertama, nilai terendah cukup rendah terutama pada jenjang SMK dan SMP. Yang kedua, SMA Bahasa memiliki nilai terendah yang relatif lebih tinggi, yang dimana menunjukkan konsistensi atau pengawasan mutu lebih baik. Yang ketiga, rentang nilai terendah penting untuk memahami tingkat tantangan atau ketimpangan hasil. Selanjutnya ada interpretasi data. Yang pertama, SMA IPS dari 15 ke 3 penurunan cukup tajam dan mengidentifikasikan kesenjangan performa tinggi di jenjang SMA IPS ini. Yang kedua, SMA Bahasa menunjukkan rentang performa yang lebih sempit dan stabil. Selanjutnya pada visualisasi keempat itu perbandingan rata-rata, tertinggi, dan terendah per jenjang. Dalam visualisasi ini juga menampilkan distribusi nilai rata-rata tertinggi dan terendah dari setiap jenjangnya. Alasan pemilihan jenis grafiknya juga karena untuk membandingkan sebaran data, memperlihatkan variabilitas dan outlier di antara jenjang itu lebih ideal. Adapun insight dari visualisasi yang keempat itu ada sebaran nilai di SMA IPA dan IPS itu lebih lebar dan menunjukkan variasi performa siswa yang besar. Selanjutnya SMK dan SMP itu memiliki distribusi nilai yang lebih rendah dan lebih sempit. Yang ketiga, SMA Bahasa memiliki sebaran yang cukup stabil meskipun nilai rata-ratanya tidak setinggi jurusan IPS. IPA. Adapun interpretasi data dari visualisasi ini, yang pertama itu SMA IPA memiliki variasi performa siswa paling tinggi, dan SMP dan SMK cenderung homogen namun dengan pencapaian yang lebih rendah. SMA Bahasa berada di tengah dalam hal variasi dan pencapaian. Grafik yang kelima tentang rata-rata nilai ujian nasional dari untuk tahun 2014 di jenjang pendidikan. Grafik batang memperlihatkan rata-rata nilai ujian nasional untuk tahun 2014 untuk setiap jenjang. Alasan pemilihan jenis grafik batang karena grafik batang sangat efektif untuk perbandingan langsung antar kategori satu titik di waktu tertentu. Adapun insight dari grafik tersebut, yang pertama tahun 2014 menegaskan tren bahwa SMA IPA tetap unggul dalam hal rata-rata nilai, SMK berada di posisi terbawah dalam pencapaian rata-rata nilai. Selanjutnya ada grafik ini berguna untuk menganalisis komparatif antar jenjang pada satu titik waktu. Selanjutnya ada interpretasi data. Yang pertama, kesenjangan antara SMA IPA dan SMK itu cukup signifikan atau selisihnya lebih dari 13 poin. Hal ini bisa mengidentifikasikan perbedaan kualitas penjajaran atau latar belakang siswa antar jenjang. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, ringkasan, yang dimana visualisasi itu menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pencapaian akademik antar jenjang dengan SMA IPA secara konsisten unggul dibandingkan SMK dan SMP. Data ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang yang lebih rendah. Selanjutnya ada rekomendasi atau saran, yang dimana upaya pemerataan kualitas pendidikan antar jenjang dan antar jurusan sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pencapaian akademik. Kolaborasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan efektif. Berikutnya adalah lampiran. Di sini saya melampirkan data-data yang saya gunakan untuk visualisasi tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton. Bye-bye.